Nah ini sahabat, untuk peralatan eco soundernya atau fish findernya, ini pertama-tama kita pasang dulu transducer tadi di samping kapal begini sahabat, dicelupkan ke air kira-kira sampai 1 meter di bawah permukaan air ya. Nah nanti dari transducer ini yang sudah nyelup tadi, ini terhubung ke perangkat hidroakustik di dalam kapal. Nanti akan saya tunjukkan, nanti akan memancarkan pulsa suara ini lewat transducer ini dan akan mengenai target bis ikan ataupun dasar perairan. Nah dengan kekuatan pantulannya itu akan diterima lagi sama transducer ini, kembali lagi dari pulsa suara tadi menjadi energi listrik melalui kabel. Nah dan sahabat, ada kabel hitam. Nah itu nanti akan tersambung ke alat yang namanya GPT. Nanti akan saya tunjukkan sahabat, dan akan terlihat di layar komputer sahabat penampakan atau kondisi di bawah air ini, baik itu target-target ikan ataupun dasar perairan sahabat. Gitu. Ini masih diikat sahabat tiangnya agar posisi transducer ini tetap stabil ketika kapal melaju sahabat. Kali ini kondisi masih cukup berangin sahabat sore ini. Mudah-mudahan nanti malam cuaca tenang sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar sahabat, mohon doanya. Oke, selamat sore teman-teman. Ini kita lagi ada di atas kapal di lokasi di selatan Cikaso, Kabupaten Sukabumi. Nah ini teman-teman, kita lagi persiapan untuk menurunkan alat tangkap bayi lobster. Nah disebutnya bayi lobster atau benur lobster ya. Nah ini alat tangkapnya tuh lagi. Nah ini nih teman-teman, ini alat tangkapnya, pemberatnya pakai batu. Ini jaringnya memanjang ke atas. Nah, di sini disebutnya pocongan. Nanti si benur lobster itu tertarik kepada lampu yang ditempatkan di jaring tadi sehingga tersangkut. Iya. Ini nanti diangkat lagi sekitar 2-3 jam untuk mengecek ada banyak atau tidaknya benur yang tertangkap gitu ya teman-teman. Ini tadi sudah dicek di fish finder, kedalaman laut sekitar 15-16 meter saja. Oke, alhamdulillah ini kondisi laut cukup tenang. Mudah-mudahan seterusnya begini, amin ya rabbal alamin. Nah ini lihat kapal nelayan yang lain tuh yang ada lampunya juga sudah mulai beroperasi dengan jaring pocongannya. Ini lokasi ini merupakan spot atau lokasi penangkapan banyak sekali kapal-kapal nelayan.
persiapan. Satu jaring lagi diikat pemberat ya biar tenggelam. Ini jaringnya pakai batu. Nanti ini sampai ke dasar, jadi memanjang ke atas jaringnya seperti pocong. Lampunya mana Pak yang di jaringnya? Nggak pakai lampu di jaring? Enggak di jaring lah. Oh enggak ya? Cuma ditempel nanti. Gantung. Oh Digantung di dalam air. dia nyelupnya berapa meter tuh lampunya? Ya, 6 meter. 6 meter ya? Gantung air dalamnya. Kalau ini kan sekitar 15 meter ya, jadi 6 meter ya lampunya ya? Antara 8 meter. Oh ya, di tengah-tengah berarti? Ya, pertengahan. Nah ini teman-teman tuh lagi mau diceburin lagi. Aduh. Aduh. Yang mau dipasang berapa jaring Pak? 20 biji dah. 20 ya, mau turun ya? Ada tambangnya. Kalau ada tambangnya oke. Kencengan airnya. Harusnya kuat. Nanti ditarik pertama kali setelah berapa jam Pak? Jam 8 atau jam 9 ya? Sekitar 2 jam atau 3 jam ya? Oke teman-teman, ini dua bapak ini lagi terus setting alat. Ada 20 pocong yang akan dioperasikan nih. Jaring yang satu lagi coba dipasang beratnya. Ini pemberat berapa kilo Pak kira-kira Pak? 10 kilo? Enggak. 5? Tadi 4 atau 5. 4 atau 5 kilo ya. Nah ini jaringnya, namanya jaring apa nih Pak? Aduh. Jaring enggak, bahannya jaring itu ya, yang lembut, asalnya putih ya Pak ya? Putih. Terus dicelup ya, diwantek. Wanteknya hitam. Wantek hitam jadi gitu ya. Asalnya warnanya putih. Nah, kenapa Pak dijadikan warna gelap gini? Kenapa? Biar apa Pak? Biar kelihatan benurnya. Oh, waktu naik, waktu Ya. dia nempel benurnya di sini kelihatan jelas gitu ya. Oh. Jadi enggak Enggak saru. saru dengan jaring kalau putih ya. Kalau putih itu ya. Oh, itu ternyata tujuannya itu. Nah, ini lagi dipasang tali nih, pasang tali. Ini tingginya berapa depak Pak atau meter nih jaringnya nih? Jaringnya berapa? 2 meter. 2 meter lebih lah. 2,5 meter ya paling ya? Nah, Oh iya. Lebarnya satu piece itu atau berapa depak tuh lebarnya kan? kalau lebarnya itu Panjang lebar panjang. panjangnya gini tadinya berapa itu? 1 piece. Satu piece ya Pak ya? Lebih 100. Oh, terus dia digulung gitu ya, dibengket ya? Nah ini teman-teman,
teman-teman nih. Mau diceburin lagi. Sudah 2 tadi di sini, sekarang mau ditambah lagi. Nah, ini dia. Tuh, lamin. Nah, teman-teman, ini lampu akan diturunkan kira-kira setengah dari kedalaman laut ya. Setelah semua jaring pocongan selesai diturunkan, kemudian lampu celup bawah air ya, nanti itu terang di dalam air diturunkan. Fungsinya untuk memikat bayi-bayi lobster atau benur lobster itu mendekati ke arah lampu, sementara di dekat lampu itu sudah dipasang perangkat jaring pocongan itu, sehingga benur lobsternya terperangkap di dalam jaring tadi. Itu teknik sederhana, cukup sederhana dari para nelayan ini untuk menangkap benur lobster gitu. Jadi ini tadi lampunya ada yang di sebelah kiri kapal, nah ini sedang diturunkan, dan tadi yang di sebelah kanan sudah diturunkan. Nah ini kabel yang putih tadi. Oke, itu tadi untuk setting alat tangkap. Nah nanti kita lanjutkan ya ketika alat tangkap nanti diangkat untuk mengambil hasil tangkapannya. Oke teman-teman sekalian, ini saya sudah ada di salah satu ruangan di kapal ini. Ini terlihat seperangkat alat-alat elektronik teman-teman ya. Nah, alat apakah ini? Ini adalah alat perangkat hidroakustik yang kita bawa teman-teman di kegiatan ini. Nah, setelah tadi teman-teman lihat transducer di luar tadi yang ditempatkan di samping kapal yang dicelupkan di bawah air ya sampai kedalaman 1 meter tadi. Nah, sinyal suara yang mendeteksi target yang terkena pulsa suara dari transducer tadi itu teman-teman ya, bila mengenai target seperti ikan atau dasar laut, itu akan memantul kembali ke transducer tadi. Nah kemudian dari transducer itu berubah menjadi pulsa listrik ya. Nah ini melalui kabel ini teman-teman dari, nah ini dari transducer tadi ya, kalau lihat teman-teman ini di kabel ini kemudian masuk ke, nah ini perangkat inti dari sistem hidroakustik ini teman-teman. Ini perangkat inti yang disebut GPT atau singkatan dari General Purpose Transceiver ya. Nah di sini pulsa suara itu dirubah, pulsa suara dirubah dari transducer kemudian menjadi pulsa listrik. Pulsa listrik ini dirubah menjadi digital di sini. Nah dari sini teman-teman datanya ini dimasuk ke perangkat komputer teman-teman ya. Nah sini, nah inilah tampilan dari sistem akustik atau echo sounder. Nah ini teman-teman ya, kondisi di bawah transducer ini seperti ini teman-teman ya. Nah ini selagi kita mengaktifkan perangkat transducer ini, echo sounder ini, kita juga lagi melakukan penangkapan atau perendaman jaring tadi teman-teman ya, jaring jodang tadi.
Nah ini kondisi di bawah transducer teman-teman ya. Nah ini kayak sebagai informasi, ini adalah kedalaman laut teman-teman. Ya. Nah ini kedalaman laut ini teman-teman ya, kedalaman laut. Ke posisi kapal kita diam. Nah ini kedalaman laut. Nah ini perbesaran dari. Nah ini ekogram ya teman-teman, namanya ini ekogram. Nah ini perbesarannya dari sini. Nah ini adalah dasar laut. Berapa kedalamannya? Ini adalah di 18 sampai 19 meter. Ini ya. Nah, di kiri kanan transducer tadi kita tempatkan jaring untuk menangkap benur tadi. Nah, ini terdeteksi teman-teman. Nah, ini adalah jaring tadi teman-teman. Di ini coba saya tunjukkan ya bagaimana cara kerja akustik ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini keluar informasi bahwa ini kedalaman di sini adalah 19 meter. Kemudian beam diameter. Nah, ini apa maksudnya? Ini adalah daya cakupan dari pancaran suara dari transducer tadi, teman-teman, gini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di bawah ini sekitar diameternya 2 meter gitu. Jadi ini adalah jaring-jaring yang berada di sisi dan kanan transducer gitu. Ada dua diperkirakan ada 2. Nah ini teman-teman, ini jaring teman-teman ya. Lihat warnanya juga kuning dan orange, ini jaring. Nah itu. Nah kemudian apa ini? Satu lagi. Ini adalah target-target yang terdeteksi oleh transducer, oleh pulsa transducer nih. Lihat. Nah, ini banyak sekali target. Ini bisa ikan, bisa juga benur dan lain-lain. Ini banyak sekali teman-teman ini ya. Nah kemudian ini nilainya berapa? Nah ini berbentuk histogram gini nilainya. Ini karena pulsa suara jadi dalam satuan desibel ya. Nah ini adalah jumlah target yang sudah terdeteksi tadi ya. Ini kita buka nilainya dari minus 80 sampai minus 20. Ya, teman-teman nih lihat. Jadi jumlah target yang minus 80 berapa ekor nanti bisa. Gitu. Nah, itu informasinya. Nah, setelah ini nanti data ini akan masuk ke harddisk yang ada di komputer ini. Selanjutnya nanti akan kita pengolahan data ini, akan kita hitung berapa jumlah ikan yang terdeteksi di bawah transducer ini, dan berapa juga komposisi jumlah ikan berdasarkan nilai pantulan ininya. Nah, nilai pantulan dari target dalam istilah hidroakustik itu disebut target strength ya. Demikian informasi dari cara kerja sistem akustik ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.